Barella kecam media yang menudingnya terlibat skandal judi ilegal. Gelandang Inter Milan, Niccolò Barella mengecam media yang menudingnya telah terlibat dalam skandal perjudian ilegal di Italia. Sang gelandang benar-benar marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada mereka yang telah menuduhnya. Selama jeda internasional, bintang Italia, Niccolò Zaniolo dan Sandro Tonali harus meninggalkan skuad Azzurri karena mendapat panggilan polisi untuk diperiksa atas dugaan keterlibatan mereka pada kasus perjudian ilegal yang merebak baru-baru ini. Gelandang Juventus, Niccolò Fagioli bahkan telah menerima skorsing selama 7 bulan, karena terbukti memasang taruhan ilegal tersebut. Berbagai sumber memperkirakan bakal lebih banyak lagi nama yang muncul. Bahkan ada media yang mencoba memasukkan nama Niccolò Barella ke dalam daftar. Namun tudingan ini langsung ia respon dengan tegas. Surat kabar bernama La Verità memuat kutipan dari Maurizio Petra, salah satu sumber Fabrizio Corona, yang menyebut nama bintang Inter itu ikut terlibat dalam perjudian. Namun, melalui akun Instagramnya, Barella mengecam media tersebut dan siap menempuh jalur hukum. Satu-satunya kebenaran adalah Anda badut, tulis Barella, yang ditujukan kepada La Verità. Inzaghi antisipasi pergerakan sayap dan lini tengah Torino. Inter Milan akan bertandang ke markas Torino di Stadion Olimpico untuk melakoni laga lanjutan Serie A Matchday ke-9 musim ini pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jelang laga, pelatih Inter, Simone Inzaghi mengatakan bahwa pergerakan lini sayap Torino patut untuk diwaspadai karena kerap menciptakan peluang. Selain itu, Inzaghi juga meyakini jika pertandingan kedua tim ini bakal menghadirkan duel sengit di lini tengah, karena Torino punya gelandang-gelandang berkualitas. Area sayap akan menjadi hal yang penting. Kedua tim memiliki pemain sayap yang bagus dan banyak memanfaatkan pemain sayap, namun kedua tim juga kuat di lini tengah. Pertandingan tidak hanya akan dimainkan di sayap, tetapi juga akan menjadi pertarungan intens di lini tengah, ujar Inzaghi dalam sesi konferensi pers, seperti dilansir dari Inter. Inzaghi kemudian berkomentar tentang persiapan dan kondisi skuadnya jelang laga, setelah kembali dari tugas internasional, mempersiapkan pertandingan pertama setelah jeda tidak pernah mudah. Sebagian besar pemain kembali pada hari Rabu, pemain Amerika Selatan kemarin, pungkasnya. Pemegang saham minoritas Manchester City, Silver Lake tertarik beli Inter Milan. Kepemilikan saham minoritas Manchester City, Silver Lake dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Dengan semakin dekatnya batas waktu pelunasan pinjaman ke Oaktree Capital, yakni pada tanggal 20 Mei tahun 2024, maka pemilik Nerazzurri harus segera menemukan solusi. Keluarga Zhang harus melunasi hutang tersebut, sebelum jatuh tempo atau melakukan pendanaan kembali utang. Namun demikian, penjualan Inter bisa menjadi langkah pelarian, daripada harus disita Oaktree, seperti pada kasus AC Milan. Menurut Tuttosport via FVC Internews, Silver Lake kini telah muncul sebagai calon pelamar untuk mengakuisisi Nerazzurri. Perusahaan asal Amerika tersebut saat ini memiliki 14,5% saham di City Football Group, perusahaan yang memiliki beberapa klub di seluruh dunia, terutama Manchester City. Sumber tersebut menjelaskan, Raine Group adalah perantara yang membantu Silver Lake mengakuisisi saham tersebut. Ziliakus, 1 miliar euro, sudah disiapkan untuk beli Inter Milan. Miliarder Finlandia, Thomas Ziliakus mengonfirmasi bahwa dirinya segera menggelar pertemuan tertutup dengan pemilik Inter Milan, Suning Group untuk membeli Nerazzurri seharga 1 miliar euro. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai oleh Corriere dello Sport, di mana ia semakin menegaskan niatnya untuk mengakuisisi Inter, dan bahkan telah mengajak bankir asal Qatar, Sheikh Jassim Al Thani untuk berkolaborasi bersamanya. Saya ingin membeli Inter melalui grup saya, 21 Century Football Capital,
bersama Jasim bin Hamad bin Jasim bin Jaber Al-Thani, yang telah saya hubungi pada hari Senin untuk memulai pembicaraan dan menghimpun sumber daya kami, ujar Ziliakus, seperti dilansir FEC Inter 1908. Pembicaraan dengan Stephen Zhang dan Suning akan dilakukan secara tertutup dan hasilnya akan diumumkan pada waktunya. Adapun penawaran akhir kami adalah 1 miliar euro. Zhang ingin menjualnya, tapi hanya kepada mereka yang serius ingin membuat Inter semakin kuat. Saya tahu cara menghasilkan pemasukan dana yang luar biasa, dengan memberikan layanan kepada para penggemar, pungkasnya.